kalau kita naik gunung pakai ransel yang berat, naik ke gunung, tiba-tiba kalau turun ransel udah berkurang isi dalamnya, turunan juga akan lebih cepat. Ketika Jujur, saya undang yang berbeda ya seru, dulu seru banget gitu kan. Karena ada hal-hal baru, bener, tiap hari itu ada hal-hal baru karena bego banget kali kasarnya gue tuh, nggak tahu apa-apa gitu. Ya, tapi kan seenggaknya ya gue ataupun semua manusia deh itu wajib untuk belajar. Mau kapan aja, di mana aja itu gue yakin pasti belajar. siapa? Kata gue, lu nggak belajar ya? Ya lu mah jangan diikutin dah. Jadi gini, saya bukan Gimana? jawab ya, bukan juga untuk mengeles. Kalau saya ambil dua-duanya, enggak hal yang positif. Negatif dari orang itu saya ambil, tapi saya saring. Contoh, Mas Fahmi adalah orang yang nyeselin. Ya, saya nyeselin dia itu di mana? Misalkan, oh dia ini dekat pembicaraan. Dalam arti dekatnya itu dia baik. Iya, jadi ya iya benar. Ada filterisasi bahwa yang negatif itu nggak bulat, nggak mentah negatif. Mentah, bisa diolah. Nah, oh berarti saya pancing nih suatu saat dengan hal yang kayak gini. Pasti dia akan cut. Dia soalnya orangnya mau detil. Ngeselin dia memang ngeselin. Setiap saya mau ngomong dia cut. Tapi saya akan pancing dengan hal yang pertanyaan baru sehingga yang saya tidak tahu dia akan perjelas. Maka hal yang kita pikirin tadi orang yang ngeselin, kalau kita ubah triknya, kita saring dengan ini lagi, akan menjadi hal yang enak. Malah menjadi positif semua. Ketika kita Hal positif. negatif kita terima dan filterisasi itu menjadi sebuah pelajaran ataupun menjadi motivasi. Ketika lu dikatain lu muka lu jelek gitu kan, kita Jadi filter gitu kan, misalnya ya bang, kita filter, oh ya kayak perawatan berarti kan jadi dia jadi iya jadi jadi ada baik-baik. tingkatan. Bukan saya juga masih belajar karena prakteknya juga saya masih nol, tapi sambil berjalan gini, saya belajar berpikiran positif. Sudah saya pelajari berpikir positif dan berjalan. Terus saya belajar untuk mengucapkan kata baik. Udah naik itu levelnya. Nah, berbicara yang baik. Sudah berbicara yang baik, di hati saya buangkan rasa berpikir negatif. Saya lakukan di hati, di mulut, dan di pikiran saya satukan dulu. Contoh, saya nilai Mas Fahmi di mulut, saya bilang Mas Fahmi nyeselin. Mulut berbicara, di pikiran saya, wah enak banget malahan lebih di pikiran. Tapi di hati tadi berpikir itu dia baik loh. Kenapa kalian mulut berbicaranya kayak gitu, pikiran kayak gitu, hati tadi berbeda. Gimana caranya satu? Dan iya ya, kalau untuk hati mah nggak bakal bisa bohong. Itu mulut kita bisa bersilat lidah. Contoh, oh Mas Fahmi baik banget. Nah, ibarat tuh, saya suka loh dengan Mas Fahmi ini. Itu mulut kita bisa buat kosakata yang lebih baik atau membuat hati orang lebih baik. Itu perbuatan baik. Tapi pikiran dan hati Yang nggak diketahui karena dalam diri kita. jadi intinya semua cobalah kita buat satu. Oh Mas Fahmi Selaraskan ya. nyeselin. Baik, dia nyeselinnya adalah tujuan untuk yang baik buat diri dia. Udah satu, hati mulut ini terima. Jadi sinkron, sama kayak kita berdoa. Di saat kita sudah sholat atau melakukan ibadah, pikiran tadi adalah, ya Tuhan, kuatkan diriku dalam menghadapi cobaan, kuatkan pundakku, kuatkan hatiku. Mulut tadi mengucapkan seperti itu, pemikiran tadi sesuai dengan yang dinyatakan, hati tadi merasakan. Sehingga beban tadi ringan dan kuatkan untuk saya memikul beban ini. Bukan mengeluh, tolong ya Tuhan atau ya Allah
lepaskan beban ini. Kalau kita merasa lepaskan beban ini, itu tadi konteksnya. Kalau di posisi yang tidak tepat itu akan menjadi hal yang berbeda. Iya. Tapi kalau di saat di setelah kita sholat atau ibadah tadi, kita berpikir kuatkan. Jadi kalau kita kuatkan, pelajaran yang kita pikul beban ini akan menjadi lebih ringan. Sama aja kita latihan. Jadi kayak kita latihan, kalau kita naik gunung pakai ransel yang berat, naik ke gunung, tiba-tiba kalau turun ransel udah berkurang isi dalamnya, turunan juga akan lebih cepat. Walaupun sebaliknya nanti, di saat naik posisi juga kita lepaskan beban, naik ke gunung, terus kita di atas, yang di dalam tas tadi adalah kebutuhan kita. Kira-kira sampai juga nggak dia? Jadi harus kita minta kuatkan, kuatkan saya bisa memikul beban ini sampai di mana saya terima kok apapun yang akan terjadi. Saya percaya hidup saya ini sudah Engkau yang mengaturnya semua. Dan saya percaya juga semua yang akan terjadi ini saya akan bisa lewati. Kenapa? Karena ya Allah, Engkau berikan eh, dengan keadaan seperti ini adalah ingin menguatkan saya lagi. Sehingga saya bisa tetap di jalanmu. Yang di jalan itu dalam arti yang diridhoi Allah. Tapi kalau kita lepaskan, kita memang di jalannya Allah. Tapi rasanya yang kurang. Hambar ya. Saya bukan orang yang pintar, saya juga belajar. Cuman saya orangnya adalah pemikir. Saya akan selalu jawab eh, apapun ya, apapun misalkan orang ini, oh dia baik, ini, oh boleh baik. Tapi saya pengen tahu kebaikannya di mana. Harus kita lebih detail lagi. Makanya ada orang yang bilang, saya ingin belajar membaca Iqra atau Al-Quran. Belajar membaca Iqra atau Al-Quran kalau ditanya. Karena dia belajarnya membaca dan memahami. Tapi kalau di saat saya bilang, saya ingin belajar mengaji. Itu konteksnya lebih dalam lagi. Mengaji itu dalam arti kita harus bisa tahu huruf dan maksud huruf itu apa, tujuannya untuk apa, ininya untuk apa, realitanya nanti apa, dan prakteknya apa. Itu udah mengaji. Contoh, misalkan Bismillahirrohmanirrohim. Itu bacaannya Bismillahirrohmanirrohim. Bahasa Arabnya. Artinya bahasa Indonesia dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, udah itu. Kita udah tahu artinya. Terus kita kaji nggak artinya tadi Untuk dalam kehidupan. dalam kehidupan kita keseharian kita dengan menyebut nama Allah. Saat keluar rumah lu nyebut nama Allah. Di saat lu sambil ngerokok sambil ngobrol lu sebut nggak nama Allah. Terus ada semut nih di atas aqua ini. Lo gini tekan dia mati. Maha Pengasih, Maha Penyayang ada. Lo kasihin nggak? Sedangkan itu makhluknya Allah. Berarti praktek kita nol. Berarti kita hanya dapat pelajaran dari mengaji tadi adalah membaca dan bisa mengartikannya doang. Sebenarnya masih banyak rentetannya. Iya. Bahkan sampai lebih bagus lagi itu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena itu, Tapi Bang, ya benar sih Bang. Ketika kita praktekkan gitu ya, yang dibayangkan aja nih baru kayak pemikiran, oh kayaknya bisa ngaji, bisa baca, tahu artinya, dan dipraktekkan itu wah banget nih. gini ya, semua ini ya, kalau yang lebih lengkap menurut saya ya, kitab yang kalau mau di dunia itu kita selamat menuju akhirat juga dan akhirat. Berarti kalau ini
Makanya ada hati-hati nih ngomongnya agak sensitif. Kalau kita selamat di dunia atau di akhirat, itu udah beda artinya ya. Atau kita bilang saya pengen selamat di dunia dan di akhirat, itu beda lagi. Atau saya bilang saya ingin selamat di dunia menuju akhirat, itu beda lagi. Ya kalau yang tadi yang pertama akal sih kayaknya sebuah pilihan. Nah, kalau dan Kalau dan ya keduanya. kalau menuju, Kalau menuju seakan-akan apa ya menuju perantara menuju perjalanannya di dunia. perjalanan di dunia, Iya, tapi hidupnya tujuannya. itu nanti di akhirat itu. tapi dapat nggak keselamatannya? Iya, Jadi yang menurut saya ya, mohon maaf kalau salah. Jadi yang lebih tepat menurut pribadi saya sendiri, saya bisa selamat di dunia, menjalankan kewajiban saya, dan saya juga selamat untuk di akhirat, dan saya bisa juga menyebarkan manfaat. Kenapa? Gimana caranya di dunia ini saya bisa berbuat baik dan menjalankan kewajiban saya sebagai punya agama yang diajarkan sama orang tua dulu, saya jalani saya ini, sehingga di dunia ini kalau kita anggap aja kita kerja nih di dunia, Iya. di saat mau pulang kampung itu harusnya bahagia loh. Ya, kampung kita sebenarnya adalah akhirat misalkan. Jadi kita itu harus mempersiapkan oleh-oleh supaya ketemu dengan keluarga di sana itu kita bisa selamatkan. Kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri, minimal bisa selamatkan diri sendiri, siapa tahu kita bisa menyelamatkan yang lain. Tapi kalau diri kita tidak bisa selamat, boro-boro mau menyelamatkan orang. Jadi kita pulang itu, di saat pulang kampung, kita mau bawa beban, bawa masalah, harusnya kayak gitu. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Semua jawaban yang ada di isi kepala kita itu ada di Al-Quran. Tapi itu tadi, apakah kalian membacanya doang atau mengartikannya doang, tapi aplikasinya nggak ada, atau semuanya dipelajari. Kita minimal satu ayat kita tersampaikan, tapi satu ayat itu contoh alif, ya alif atau ibarat tuh Allah lah dengan menyebut nama Allah. Itu kan bahasa Arabnya Bismillah ibarat tuh. Ya. Dengan menyebut nama Allah artinya dengan nama Allah. Terus kita lakukan setiap hari itu karena Allah. Ya Allah, saya mau kerja hari ini mencari nafkah buat anak istri karena dirimu ya Allah. Atas izinmu ya Allah, ridhoin setiap langkahku untuk mereka yang di rumah ini. Udah sampai kantor, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah menyelamatkan di perjalananku sehingga saya sampai saat ini saya masih sehat, saya selamat bisa bekerja. Terus saat bekerja, Bismillahirrahmanirrahim misalkan atau Bismillah dengan menyebut nama. Ya Allah, saya mengerjakan ini, pekerjaan ini bukan karena saya selaku karyawan dan melaksanakan kewajiban saya, tapi saya menjalankan ini saya ingin membantu perusahaan ini lebih besar lagi karena banyak perusahaan ini menerima orang supaya bisa menerima orang lagi, orang-orang bisa banyak diselamatkan. Saya hanya bisa memberikan kontribusi yang hanya kecil untuk perusahaan ini. Udah selesai, akan disitulah keluar ide dan berlian tanpa kita sadarin. Udah kita jalani, selesai, waktu istirahat. Alhamdulillah, ya Allah hari ini saya bisa mengerjakan ini. Yang tidak biasanya saya bisa kerjakan, ini engkau bisa berikan, engkau bisa kerjakan. Alhamdulillah, saya hari ini mau istirahat dulu. Saat makan, kan isoman biasa kan, makan dulu, makan siang, atau sholat dulu. Udah. Nah di saat sholat kita cerita dengan Allah. Jangan engkau sekali-sekali menceritakan hal buruk kepada temanmu, keluargamu, orang tuamu, atau siapa. Ceritakanlah kepada Allah. Karena dia yang lebih tahu. Dan akan mengamankan ibarat itu apa yang akan kau lakukan. Kita, dosa-dosa kita itu tertutup. Karena Allah masih tutup.
masih sayang. Apabila sudah dibongkar aib-aib kita atau masalah kita, itu introspeksi. Kenapa? Bukan Allah nggak sayang, akan membuat kita lebih besar lagi. Terus udah sholat bercerita tadi, saatnya makan Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan, kan ibaratnya, ya Allah terima kasih rezeki yang hari ini aku terima dari Engkau ya Allah. Kau telah memberikan saya makan dan minum. Hari ini bisa melalui tenggorokan saya bisa masuk ke dalam perut. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau kita sakit makanan enak tuh, itu merasa nggak enak. Kita Hambar. sakit, udah selesai masuk lagi kerja, ulangin lagi kayak gitu. Tuh, sampai terus sehari-hari. Itu baru satu kalimat, mungkinnya bukan satu satu ini satu kalimat misalkan dengan Bismillah. Belum nih Rahmanir-Rahimnya yang Maha Pengasih Maha Penyayangnya. Belum Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Al-Fatihah aja. Kira-kira kita bagaimana? Bisa nggak kita jalan? Itu hanya untuk Al-Fatihah. Belum Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak. Di dalam Al-Qur'an ada berapa juz, berapa ayat, berapa ini. Kita pernah nggak di situ? Contoh, kenapa? Eh, kalau yakin, ya Allah badan ini nggak enak hari ini. Cuman dengan Bismillahirrahmanirrahim kita baca aja sendiri. Ini bukan untuk apa ya teman-teman, bukan untuk praktek. Tapi ini tinggal ini aja buat ini. Ini buat diri saya sendiri sih. Saya bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, saya belum mau berobat ke dokter, cuman rasa nggak enak aja badan. Saya ingin dengan mengucapkan Al-Fatihah ini pelantara air ini saya bisa sehat kembali. Cuman atas izinmu ya Allah. Kita minum. Mudah-mudahan. Atau kita nggak minum juga nggak apa-apa. Kita ambil air wudhu, kita sholat. Ya Allah, hari ini kayaknya badan saya kurang fit. Tolong ya Allah kuatkan saya bisa bukan menghadapi penyakit ini. Saya tolong kuatkan saya ya Allah, saya sehingga bisa berdampingan dengan penyakit ini. Rasa nggak enaknya badan saya ini. Saya kalau sampai drop, sementara masalah ibarat yang lain-lain masih belum selesai. Kita minta kekuatan. Apapun misalkan kita masih tetap drop dan turun, itu kita berpikir lagi, oh Allah pengen diri kita full ini dekat lagi dengan ini. Tapi Berarti kita kurang dekat aja. Jadi kita nggak ada berpikir, oh Allah nggak sayang, oh Allah nggak ada, oh Allah memberikan beban masalah besar banget pada hidup saya. Sekarang saat saya di posisi Mas Fahmi, ada dengan masalah Mas Fahmi, saya belum tentu bisa menghadapinya. Sebaliknya Mas Fahmi posisi di saya belum tentu juga bisa menghadapi. Jadi semua udah di ini udah ada forsirnya masing-masing. nah itu. Karena ya ada juga kalimat ya Allah kan itu enggak apa ya, enggak bakal memberikan musibah lah, katakanlah musibah yang kita itu enggak mampu. Nah, Pasti itu. kita mampu. Kita berpikirnya musibah. Tetapi kenapa kita nggak bilang itu anugerah? Ya Allah, ini anugerah yang Engkau berikan. Saat ini saya tidak bisa apa-apa. Kenapa ya Allah Engkau berikan anugerah ini supaya berarti hamba mengingat Engkau terus. Kalau kita berpikirnya musibah, yang akan terjadi tega benar Allah. Enggak adil dan Nggak segala adil. macam. Saya dikasih ini beruntun banget Allah berikan musibah ini ke saya. Padahal itu anugerah yang besar. Iya, jadi kalau kita katakan musibah malah jadi hilangnya semangat, terus malah nggak berusaha. Ya kita ya kan? yang belajar sharing positifnya yang kita sebarkan dengan teman-teman yang nonton di ini, itu berarti kita diri kita berarti kayak sia-sia. Kenapa kita memotivasi mereka, sedangkan diri kita kayak gitu? Nah, iya. Minimal kita sendiri sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Sambil kita kasih tahu teman-teman kita
buat acara kayak gini dalam arti sebenarnya adalah tujuannya untuk diri kita masing-masing nih dari sini. Tapi apabila dari yang kita bicarakan ini buat diri kita masing-masing bisa bermanfaat buat teman-teman, mudah-mudahan ini akan lebih baik dan kita akan jalani lagi acara ini seterusnya. Intinya kita punya acara kayak gini adalah mengingatkan diri kita. Ya untuk kayak ngecas diri gua gitu. Jadi kita semangat. Yang saya lontarkan juga itu adalah mengingatkan diri saya. Iya, Jadi saya kayak ceramah ya. ya gimana ya Bang? Kayak iya sih. Maksudnya Itu juga daripada buang-buang waktu saya gitu kan. Masa gua rebahan dulu di rumah. Kenapa enggak ngobrol kayak gini kan menurut gua pribadi lebih baik daripada gua rebahan aja. kayak gini.